Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca doa pembuka majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in ajmain. Usini wa yakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah setia masjid tercinta kita Baitul Jannah, semoga sesuai namanya kita insyaallah calon ahli surga. Calon ahli surga. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, sekaligus yang penting hidayah. Karena hadirnya kita ini bukan gratisan. Allah menghadirkan kita ke majelis ini berarti Allah berkeinginan, bermaksud agar kita semua ini terus mendorong diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadir kita ke masjid berarti menyengaja diri kita untuk siap memperbaiki diri dan siap untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Sebagaimana doa-doa yang bapak-bapak doakan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus warizqan thayyiban, terus wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah sampai detik ini, tadi kita sholat berjamaah maghrib, semoga Allah taqabbala, menerima amal sholat maghrib kita berjamaah. Amin. Semoga Allah juga taqabbala, mengabulkan doa-doa kita. Amin. Dan semoga taqabbala, menerima segala upaya ibadah kita dari pagi sampai detik ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rizqan thayyibah. Ini kalimatnya jelas sekali, rizqan thayyibah. Berarti Rasul tidak menghendaki rizqan selain thayyibah. Thayyib itu berarti rizki yang harus kita cari. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus mencari rezeki yang baik. Nah, itu kategori baik, nanti intinya yang baik. Terus ilman nafi'a. Seorang Rasul SAW jelas ilmunya tidak akan pokoknya sempurna lah. Tapi beliau saja masih mohon kepada Allah, as'aluka ilman nafi'an. Apalagi kita ini. Maka setiap ada majelis ilmu, maka seharusnya dan seyogianya setiap diri kita untuk bersemangat mencari ilmu. Dan semangat mencari ilmu itu wajib. Kenapa? Ilmu itu menjadi penerang kita di alam barzah. Nah, ini yang penting. Ilmu itu menjadi penerang kita di alam barzah, pelita. Ilmu itu pelita kehidupan, juga pelita di alam barzah. Kebodohan adalah kematian orang yang masih hidup. Jadi bodoh itu adalah matinya orang yang masih hidup. Maka jangan mau, jangan suka, jangan memilih kebodohan. Karena apa? Kebodohan itu adalah kematian orang yang masih hidup, itulah orang bodoh.
Maka Bapak Ibu yang sekarang hadir namanya ini insya Allah calon-calon ahli ilmu semua, syekh-syekh semua nanti mudah-mudahan. Nah, semangat mencari ilmu itu menjadi dorongan kita karena keimanan kita kepada Allah, sehingga mendorong kita untuk menambah terus ilmu. Jangan pernah puas karena kita sudah sering ngaji. Jangan pernah kita puas karena kita sudah merasa saya ngaji di mana-mana, cukuplah kalian. Jangan sampai kita merasa puas. Sebagaimana ini pun Rasul SAW terus mengajak kita untuk terus menambah ilman nafi'an. As'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini atau hari Sabtu malam Ahad ini hari yang keberapa nih Pak di bulan Sya'ban? Yang ingat? Ayo, sekarang berarti tinggal 13 hari lagi. Hari ke-13 apa hari ke-12? Ke-13 ya? 13 apa 12? Ya, berarti hari ke-13 masih ada tersisa ya sekitar nggak sampai 18 hari lagi atau 17 hari lagi. Ya 13 betul. Malam ya. Malam, kayaknya malam hari ini 12 kayaknya. Berapa? Malam 13 betul? Iya. Malam 13 Bapak Ibu, nawaitu kita niatkan besok hari Ahad siam Ayyamul Bid ya. Ahad, lalu Senin, Selasa. Nah, coba Bapak Ibu bismillah kita paksakan untuk menunaikan Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya. Ayyamul Bid itu utamanya itu tanggal 13, 14, 15. Tapi manakala Bapak Ibu terlewatkan 13 maka 14, 15, 16. Masih juga terlewatkan ya 15, 16, 17. Intinya dalam 1 bulan 3 kali kita siam. Itu kalau kita lupa atau kita mungkin ada sesuatu yang mungkin ya kita jadi sakit atau seperti apa. Maka Bapak Ibu, Ramadan sudah mendekat, kurang lebih tinggal ya 17 hari lah, kurang lebih 17 hari lagi. Ada yang menarik dalam Ramadan tahun ini karena masjid kita jelas tampilannya sudah berbeda dari Ramadan setahun yang lalu. Ada tanggung jawab besar buat kita, buat jamaah semua. Ini amanah Allah sudah sedemikian bagusnya dan insya Allah makin sempurna, maka kita harus memakmurkannya, ya, memakmurkan masjid kita. Paling tidak Bapak Ibu kita mengajak tetangga, keluarga kita, mengajak keluarga kita, anak kita, mengajak istri kita, mengajak teman kita yang paling soulmate kita ya, mengajak soulmate kita, mengajak teman-teman akrab kita. Kemana? Ke Baitul Jannah. Mulai sekarang kita mencoba untuk mulai PDKT kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal atau belum sempat hadir di masjid kita tercinta ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena insya Allah siapapun yang melakukan ajakan kebaikan maka pahalanya tidak akan dikurangi sedikit pun bagi yang mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, dengan adanya masjid baru ini atau masjid yang direnovasi ini, insya Allah akan mengurangi aktivitas kita
mengurangi aktivitas kita, mencintai urusan-urusan keduniaan. Kita sudah harus mulai terus untuk meninggalkan urusan-urusan dunia, fokus kepada urusan-urusan akhirat. Mari kita lihat Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama besar, ya, memberikan satu statement, ya, satu pernyataan yang mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita. Kata beliau, dunia adalah persinggahan dan akhirat adalah kampung halaman. Jadi dunia adalah persinggahan, sementara kampung akhirat adalah kampung halaman kita. Kita lihat, beliau mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan dan akhirat sebagai kampung halaman. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal di tempat persinggahan untuk menuju kampung halaman. Keluarkanlah dunia dari hati kalian sebelum badan kalian keluar dari dunia. Keluarkanlah dunia dari hati kalian sebelum badan ini keluar dari dunia, mati berarti. Selanjutnya beliau menyampaikan lagi, jangan kalian buka tabir aib kalian di hadapan Zat yang mengetahui segala rahasia kalian. Di dunia kalian diberi kehidupan, untuk tempat lain akhirat kalian diciptakan. Berarti kita akan kembali ke akhirat. Maka tidak usah kita menceritakan aib-aib kita. Bapak Ibu, sadar atau tidak, dipikirkan atau tidak dipikirkan, dipenggali atau tidak dipenggali, kalau hari ini kita diberi kehidupan, sejak lahir sampai sekarang ini kita diberi kehidupan, Allah sedang memberi kepada kita kesempatan. Coba Bapak Ibu kita refresh bentar. Kalau saat ini kita umurnya 50 tahun atau 60 tahun, coba kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari umur, oke, kita pakai umur 50 tahun. Dari umur 50 tahun kira-kira umur kita yang untuk beribadah berapa tahun? Kira-kira gambarannya. Dari 50 kita yang untuk beribadah separohnya namanya 25 tahun. Itu mungkin untuk beribadah, untuk aktivitas termasuk ngaji ini. Dari 25 tahun Bapak Ibu, kira-kira berapa tahun ibadah kita yang sesuai dengan tuntunan ibadah yang diterima? Umpama ya, kita dari 25, kira-kira yang Bapak Ibu yakin ini ibadah saya diterima Allah, atau ibadah saya sesuai dengan tuntunan. Masih mikir lagi kan? Kita pakai asumsi separuhnya lagi, berarti 12 tahun. Dari 12 tahun itu yang kita lakukan selama ini, kira-kira dari 12 tahun yang yakin ibadah kita itu bagus, memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, diterima, separuhnya lagi. Berarti dari 12 tahun 6 tahun. Coba dari 6 tahun ini 50 tahun kita ada di bumi, kurang lebih 6 tahun inilah mungkin yang bisa kita yakini ibadahnya insya Allah diterima. Berarti sisanya dari 50 dikurangi 6 tahun, masih ada 44 tahun yang tersia-sia, atau mungkin yang ibadahnya kita masih ragu. Bapak Ibu rahimakumullah, padahal kita tahu betul saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipertanggungjawabkan adalah ibadah kita, terutama sholat kita.
Nah, maka disinilah Bapak Ibu, kenapa khusus umat Rasulullah SAW oleh Allah diberi siam Ramadan. Ini pertanda kasih sayang Allah kepada umat Muhammad SAW. Di sana, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. Padahal tadi kita menyadari dari 50 tahun, 6 tahun yang mungkin kita pandang bagus, berarti sisanya masih belepotan. Ibadah yang belepotan itu kira-kira lebih sekitar 44. Maka Ramadan ini mari kita mencoba harus menggapai Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, maka kesempatan untuk mencapai Lailatul Qadar itu di bulan Sya'ban ini harus mulai disiapkan. Masih ada setengah bulan lagi, Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita persiapkan untuk menggali, untuk mencapai, untuk meraih Lailatul Qadar. Apa yang bisa kita persiapkan di dalam rangka kita menggapai puasa yang bisa menuju meraih Lailatul? Karena puncak dari puasa itu Lailatul Qadar, itu puncaknya. Kira-kira Bapak Ibu dari mengikuti puasa kurang lebih 50 tahun, ada yang sudah yakin dapat Lailatul Qadar? Kayaknya diantara kita ya, mungkin diantara kaum muslimin sedunia pun mungkin belum ada yang mengatakan saya sudah dapat Lailatul Qadar. Ini betul. Artinya apa? Ini rahasia. Justru karena rahasia kita dituntut untuk terus meraihnya. Ada Lailatul Qadar yang sempurna, ada yang mungkin belum sempurna. Maka tahapan pertama Bapak Ibu dalam upaya kita persiapan Ramadan adalah tentang ilmu tentang seluk-beluk Ramadan. Ini Bapak Ibu perlu kita belajar tentang ilmu yang pertama. Kenapa? Ilmu Ramadan ini supaya berkualitas berpuasa. Di dalam Ramadan itu ada 2 waktu yang kedua-dua itu Allah berikan nilai yang sama. Pertama siang hari puasanya, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siangnya. Malamnya man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siang dan malam diberi oleh Allah porsi yang sama. Luar biasa. Ini hanya diberikan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Coba Bapak Ibu, siangnya diberi ampunan, malamnya juga dibuka ampunan. Maka bagaimana kita bisa meraih ampunan siang hari dan ampunan malam hari kalau keilmuan kita belum mencukupi atau mungkin belum ditambah? Maka bagaimana meraih 2 ampunan? Karena inti daripada Ramadan ini kita harus meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Lailatul Qadar juga sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan lagi. Kenapa ampunan Bapak Ibu? Coba flashback tadi yang kita lanjutkan lagi. Dari 50 tahun perjalanan, coba Bapak Ibu, kita di dunia ini selama 50 tahun berjalan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah kita pernah dilehke sama Allah dosa-dosa kita? Apakah Allah pernah membuka aib kita selama 50 tahun dengan dosa yang bermacam-macam? Tidak pernah. Allah tidak pernah membuka aib dosa kita di hadapan manusia, di hadapan siapapun. Allah menutupi dengan rapi.
Jadi dari 50 tahun perjalanan hidup kita, dosa-dosa kita tidak pernah dibuka, tidak pernah disebarkan oleh Allah tentang aib-aib kita. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, dosa kita itu dibandingkan dengan keringat kita. Coba bapak ibu kalau nggak pakai baju 3 hari, kira-kira bajunya masih wangi nggak? Baunya apa pak? Nate jenengan ngagem rasukan 2 hari mboten gentos. Pripun Pak Amrullah? Penguk, kecut, was pokoknya ambune sing teng sebelah ini mesti umbrengan. Kisapa ya nganggo klambi ora ganti. Coba itu baru baju. Kalau dosa kita ibaratkan kotoran atau tadi keringet kita, lalu ditampakkan oleh Allah dengan bau penguk. Coba kayak apa baunya masjid ini? Kayak apa baunya kalau kita kumpul dengan teman-teman? Macam-macam baunya, kayak bau pacaran, bau batang, bau pokoknya macam-macam. Coba Allah tutupi semua, tapi khusus untuk baju, untuk keringat Allah nggak bisa nutupi. Coba bapak-bapak kalau nusewi ketiaknya, coba ada orang 2 hari gak ganti ketiaknya bau BK, kita sudah aduh baunya. Nah, kalau nggak pakai apa itu, nggak pakai ya deodoran atau, maka Bapak Ibu, Allah tutupi aib dosa kita dengan begitu rapihnya. Yang kedua, Allah terus memberi kesempatan kepada kita untuk terus ayo minta maaf kepadaku, ayo minta maaf kepadaku. Coba siang dan malam Allah membuka pintunya. Bahkan suatu ketika iblis itu matur sama Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam untuk melakukan dosa sebanyak-banyaknya, sampai dosanya itu tidak lagi terlihat saking akeh gitulah. Lalu Allah memberikan jawaban telak kepada iblis laknatullah, dan aku akan mengampuni dosa anak Adam berapapun jumlahnya seketika itu. Iblis langsung semaput. Lah apa artinya menggodai anak Adam, sudah banyak dosa lalu Allah dengan mudahnya memberi ampunan. Iblis semaput itu Pak Amrullah. Coba berarti apa? Maha ampunan Allah itu begitu luas. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah berhenti beristighfar. Ini untuk menyeimbangkan bahwa kita itu tidak lepas dari dosa. Maka kalau kita nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua bertemu dengan Ramadan, artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, artinya Allah membuka peluang kepada kita agar banyak beramal lagi, agar banyak minta ampun kepada Allah, agar dosa kita terus mengecil hilang atau bersih. Itu yang harus kita kejar nanti di bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu mendapatkan porsi kita adalah mulai sekarang kita mulai peningkatan iman kita kepada Allah. Kualitas iman kita, tanda peningkatan iman mesti tidak lepas dari amal soleh, karena iman bergandengan dengan amal soleh. Dan orang yang imannya meningkat berarti tingkat amalnya semakin baik. Maka standar sederhananya, kalau setiap pagi kita, setiap
subuh ya, setiap bangun tidur lalu ke masjid, kita sudah tidak lagi beban berat, tidak ada beban, berarti iman kita meningkat. Jadi tanda iman meningkat itu melaksanakan perintah Allah ringan, enteng saja, tidak ada beban sama sekali. Ini berarti ada peningkatan keimanan kita kepada Allah. Seperti Bapak Ibu berjamaah, kita beramal soleh, itu beramal itu menjadi sesuatu yang dicintai, itu tandanya iman meningkat. Dan ini harus kita mulai sekarang ini. Puasa tadi, kalau kita mengajak puasa Ayyamul Bid atau juga Bapak Ibu yang sudah puasa Daud, itu lebih baik lagi. Kemudian tanda iman meningkat berarti dibarengi dengan ilmu otomatis, karena ilmu itu akan menandai bertambahnya ilmu, akan menandai bertambahnya iman kita kepada Allah. Yang ketiga, agar persiapan kita ke Ramadan adalah istita'ah, kemampuan kita. Kemampuan fisik ini perlu dijaga, kemampuan fisik kita untuk persiapan Ramadan. Istita'ah dari fisik. Jangan sampai Bapak Ibu menjelang Ramadan kita sakit. Nah, ini kita hindari semaksimal mungkin agar istita'ah secara fisik ini bisa kita maksimalkan, menjaga kebugaran supaya nanti jamaahnya kuat ya, tarawihnya nutuk 30 hari 1 bulan, kemudian puasanya mampu selesai dalam 1 bulan, dan yang penting lagi amalan-amalan soleh kita, kalau kita sehat pasti akan lebih mudah, lebih bersemangat. Istita'ah. Kemudian istita'ah secara amwal, istita'ah secara materi. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan materi berkaitan untuk bersedekah, berkaitan untuk berbagi, berkaitan juga untuk kita menolong saudara-saudara kita, bahkan menolong diri kita. Maka istita'ah secara amal. Maka di beberapa wilayah ya, beberapa wilayah di Indonesia juga ada yang sekarang ini orang-orang yang punya komitmen Islam tinggi 11 bulan bekerja, tapi yang khusus Ramadan sudah tidak lagi bekerja. Jadi ada beberapa komunitas sudah menyiapkan materi dalam 11 bulan, menabung untuk 11 bulan agar Ramadan ini sudah tidak lagi bekerja, sudah fokus di ibadah. Ini ada yang melakukan seperti itu. Jadi ini kenapa ini mereka persiapkan? Mereka ingin fokus, ingin ibadah Ramadan ini lebih khusyuk lagi, tidak lagi mikir keduniaan. Walaupun ini buat di sebagian besar masyarakat jelas ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Namun ini perlu kita persiapkan. Istita'ah ini dalam rangka kita juga tidak boleh sepi dari berbagi dengan saudara, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan kawan, sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Kemudian yang keempat adalah bagaimana agar setelah istita'ah punya kemampuan fisik, kemampuan materi, juga kita mampu menyiapkan diri kita menjadi hati yang lebih ikhlas dan ihsan. Ikhlas dan ihsan ini menjadi persyaratan pokok sebagaimana Allah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi nilai keikhlasan ini menjadi sebuah keharusan, karena keikhlasan ini menjadi standar utama nilai-nilai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, bentuk keikhlasan ini satu dengan yang lainnya kadang mungkin merasa sudah ikhlas, maka ada hal yang menjadi
manakala ada perusak ikhlas. Yang pertama adalah merasa dia sudah lebih baik. Ini yang rusak ikhlas. Jadi kalau kita sudah merasa lebih baik, ini jangan sampai muncul. Ini sudah merusak keikhlasan. Yang kedua, dia merasa ya bahwa saya ya berbuat begini, kadang muncul ada persaingan dengan teman. Oh dia begitu, saya sudah begini. Oh dia berarti lebih baik saya daripada dia. Membanding-bandingkan ini juga bisa mengurangi rasa, apalagi sampai kepada tingkat ujub. Ujub ini sudah merasa lebih baik. Jadi kesombongan dalam beribadah itu menjadi sebuah kecacatan dalam ikhlas kepada Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, membela perjuangan amalan kita adalah dengan pure, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita harus mulai menata diri agar amalan-amalan kita semakin tertata. Datang kita, hadir kita, pulang kita, ini betul-betul harus kita tertata dengan rapi. Apalagi godaan orang-orang iman ini adalah setan itu tidak ingin kita itu menjadi orang baik. Setan itu inginnya kita menjadi orang yang amalannya rusak. Jadi orang beriman seperti Bapak Ibu dan saudaraku semua itu tidak ingin itu setan itu suka dengan kebaikan, ingin merusak. Yang jadi imam juga dirusak, yang jadi makmum ingin dirusak ya. Bahkan dalam hal kita berusaha ikhlas saja, setan itu tidak sepi dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu setan akan selalu berusaha menggoda kita lepas. Maka agar semua itu, keikhlasan kita itu terjaga, ada yang penting, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah ini menjadi satu nilai tersendiri. Istiqomah itu kalau dalam nilai-nilai agama kita, kunci dari semua amal itu istiqomah. Dan perintah istiqomah itu lebih berat pelaksanaannya dari perintah sholat, puasa, zakat, haji. Istiqomah itu istiqomah itu lebih berat. Kita lihat di dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir wastaqim, dan istiqomahlah kalian ya, kama umirta, sebagaimana yang telah ditetapkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tadhau, jangan berlebih-lebihan, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jadi istiqomah itu perintah Allah langsung ya, fastaqim, tetap teguh lurus. Istiqomah itu bahasa yang amrullah mungkin tekun ya, istiqomah itu tekun. Kita lihat seorang ulama besar abad 4 ya, sekitar abad 4, Hasan al-Bisri. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Rutinlah dalam beramal. Rutin berarti istiqomah, rutin terus. Walaupun mungkin gerimis berangkat, walaupun hujan berangkat, walaupun rada mumet tetap berangkat, walaupun rada capek tetap berangkat. Rutinlah berangkat. Kalau bahasa yang paling gampang Pak Karso, aja aken alasan gitu. Kalau bahasa yang paling kita
Aja kakean alasan, mangkat. WA sudah muncul, undangan sudah muncul, sudah dibaca. Jangan alasan, rutin berangkat. Sudah kesepakatan setiap bulan sekali berangkat, atau 2 bulan sekali kumpulan, atau sepekan sekali, rutin berangkat. Jangan bikin alasan-alasan baru, jangan nambah-nambah lagi beban baru. Mangkat, gerimis pak berangkat, hujan berangkat, capek berangkat, rutin terus. Itu Hasan Al-Basri. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jadi kalau kita sudah rutin terus, maka kerutinan kita setiap hari itu akan menjadi khawatimah, menjadi akhir hidup kita. Kalau sudah rutin baca Quran, rutin sholat, bahkan mungkin juga rutin beramal, maka di saat itu rutin itu akan menjadi akhir hidup kita. Ada orang sedang sujud, tidak bangun lagi, meninggal. Bapak-bapak kemarin sedang khotbah, ya, sedang khotbah, tahu-tahu meninggal. Sedang beramal soleh, tahu-tahu meninggal. Nah, itu yang kira-kira bapak-bapak ingin meninggal saat sholat, apa saat khotbah, apa saat ngaji? Milih pak. Ayo, jenengan kepengin sedan niku saat sholat, saat ngaji, apa saat lagi beramal soleh? Minta kepada Allah, as'aluka bi husnil khotimah. Kalau bapak-bapak seneng ngaji, mudah-mudahan saat lendean Pak Amrul keleset. Nah, teman. Karena apa? Cintanya kita ngaji, maka pas lendean, bangun-bangun, enggak bangun-bangun. Tahu-tahu apa? Loh, kok sudah enggak bernapas? Innalillahi, alhamdulillah. Sukses berarti apa? Meraih husnul khotimah. Bapak Ibu, cita-cita tertinggi hidup kita adalah husnul khotimah. Itu cita-cita Pak Amrul, jangan sampai ini Pak Kirtam. Cita-citanya husnul khotimah. Nggak usah sistem naik ke angkasa. Lalu beliau Hasan Al-Basri juga mengatakan, jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amal ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal cacatan, ya, wis beramal kemudian meninggalkannya, malah melakukannya sekali-sekali, maka setan pun akan tamak. Untuk apa? Untuk menggodamu. Jadi semakin cacatan itu nanti akan digoda setan semakin kuat. Coba Bapak Ibu, sekali saja tidak jamaah maghrib, besoknya mantan males loh, ada alasannya. Bapak Ibu nggak coba saja nggak sholat subuh sekali saja, nyoba, silakan nyoba. Besoknya pagi mantan kerasa males sih ya, orang kaya wingi. Itulah Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu denglungan ya Pak Tamiri. Kalau kita ngibadahnya denglungan, apa? Ya kadang ibadah, kadang enggak, terus kadang jamaah, kadang enggak. Ini nanti akan jadi makanan empuknya iblis laknatullah. Amalan yang kontinu akan terus mendapatkan pahala meskipun sedikit, ya, walaupun sedikit tapi terus menerus itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kontinu itu penting, ajek itu penting, tekun itu penting. Seperti inilah Bapak Ibu rutin ngaji,
kita kan tidak tahu ilmu mana yang akan masuk ke diri kita, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan memberikan masukan-masukan kepada hati kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomah itu penting. Ya, sebagaimana juga di dalam surat Al-Kahfi 28. Abu Hurairah juga telah bersabda, Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam sabdanya bahwa kenalilah atau ingatlah Allah di waktu senang, ya, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Jadi kalau kita sudah rutin tiap hari kita mengingat Allah, maka di saat kita lagi butuh, Allah akan mendatangi kita. Jadi jangan sampai kesempatan yang kita miliki saat ini terlewatkan begitu saja. Umur kita, kesempatan kita, berapapun kita beramal, bukan banyaknya tapi istiqomah. Ini yang menjadikan sukses Ramadan kita nanti adalah kemampuan kita istiqomah sabarnya, istiqomah ikhlasnya, istiqomah dalam beramalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, 5 ini menjadi sebuah kunci kita. Mulai saat ini kita mencoba mendulang ilmu tentang puasa, terus mencoba meningkatkan amal iman kita, terus mencoba untuk menata keikhlasan kita, karena ikhlas itu harus ditata terus setiap saat. Kemudian kita berusaha istitoah baik materi maupun fisik kita, karena untuk mencapai Ramadan yang terakhir adalah menjaga istiqomah. Jangan denglungan. Nah, kalau bahasa Jawa denglungan itu kumat-kumatan. Banyak duit taat, lagi kurang duit futur, ya. Kalau lagi happy berangkat, lagi bunek tidak berangkat. Nah, ini jangan sampai kita hindarkan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jiwa-jiwa yang seperti ini. Mari kita mantapkan nilai-nilai keimanan kita dalam beristiqomah menghadapi bulan yang sangat diagunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, semoga ada kebaikan kepada kita dan Bapak Ibu semua juga senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan fisik, kesehatan, ya, kebahagiaan, kecukupan rezeki, dan semoga Allah berikan ketentraman di keluarganya, anak-anak soleh dan solehah, tetangganya juga soleh solehah, dan aktif dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, mohon dimaafkan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.